Bab 6, Bagaimana perasaanku? Dirga yang melihat mertuanya sangat terkejut bahkan langsung menghempas tangan Aruna hingga wanita itu terhempas ke belakang. Farah menatap marah ke arah sang menantu, sebab Dirga begitu tega membawa istri keduanya ke rumah di mana ditempati oleh Ayumi. Sungguh lancang, gumam Farah dengan wajah memerah. Dia memang sudah salah menilai Dirga selama ini. Tentu di balik sikap baik kepada mereka menyimpan hal buruk bahkan sangat buruk. Bapak, Ibu, pria itu melangkah ingin mengalami mertuanya. Bahkan dengan keadaan seperti ini dan juga dia sudah tertangkap basah masih saja bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal semuanya sudah di depan mata. Farhan menerima ukuran tangan Dirga ketika ingin mencium tangannya sedangkan Farah langsung menepis membuat pria itu mengerutkan keningnya. Pria itu langsung menatap ke arah Ayumi yang sedari tadi berdiri melihatnya, tatapannya begitu nyalang seakan ingin menelan istrinya bulat-bulat. Sudut bibir Ayumi terangkat, ada yang berdesir dalam hatinya. Ekspresi suaminya bahkan tak pernah berubah jika dia membuat kesalahan. Wanita itu meremas gamisnya begitu kuat dan nafasnya mulai tersengal-sengal mengingat kejadian-kejadian di mana Dirga selalu memarahinya dan membandingkan dia dengan kekasihnya sungguh membuat wanita itu meringis. Sayang, panggil Aruna dari belakang membuat semua orang menatap ke arahnya, kemudian beralih menatap ke arah Dirga. Pria itu mengusap wajahnya gusar, apalagi melihat ekspresi mertuanya yang tak biasa membuatnya langsung menebak jika mereka mungkin sudah mengetahui pernikahan keduanya dari Ayumi. Bapak, Ibu, aku bisa jelaskan semuanya, tolong jangan salah sangka dulu dan mendengar cerita dari pihak Ayumi, ucapnya dengan pembelaan. Sepenuhnya dia tidak ingin disalahkan oleh mertuanya karena tidak ingin nama baiknya rusak begitu saja. Jelaskan saja nanti di hadapan kedua orang tuamu. Kita akan merundingkan hal ini. Bagaimana lanjutan rumah tanggamu dengan Ayumi kami? Jawab Farhan dengan wajah datarnya. Tapi, Ayumi, panggil mertuamu ke sini. Malam ini juga Bapak ingin ada kejelasan, lanjutnya lagi bahkan tidak membiarkan Dirga untuk berbicara. Asteris. Disinilah mereka tengah berkumpul di ruang keluarga rumah Ayumi dan Dirga. Sedari tadi harus menatap nyalang anaknya itu sebab dengan lancangnya membawa istri keduanya di rumah yang Ayumi dan Dania cucunya tempati. Jelaskan, pinta Haris langsung pada Dirga. Pria itu tertunduk lesuh, dia kini seakan menjaga jarak pada Aruna istri keduanya, membuat wanita itu memasang wajah cemberut. Mas, karena Dirga tak kunjung untuk berbicara, Aruna mencoba memanggilnya. Maaf Pak, hanya itu yang bisa Dirga katakan saat ini. Maaf untuk apa? Bahkan kamu belum menjelaskan apapun pada Papa. Balas Haris, ingin sekali dia menghajar anaknya saat ini tapi dia harus menahan karena tidak terjadi keributan di rumah sang menantu apalagi saat ini di rumah itu juga ada cucunya yang sedang tertidur pulas. Semua mata tertuju pada Dirga, Haris menatapnya anaknya dengan tatapan interogasi begitupun kedua orang tua Ayumi, mereka masih menunggu penjelasan dari Dirga yang sedari tadi diam tak ingin berbicara. Jelaskan. Kenapa kamu diam saja? Kemana tanggung jawabmu sebagai pria yang bersuami? Bahkan kau tidak pernah menghiraukan anakmu yang merengek padamu. Ucap Haris kembali dengan dada yang naik turun. Amira mencoba mengusap punggung sang suami agar tidak terlalu emosi. Dirga menarik nafas dalam, dia mengangkat wajahnya menatap semua orang yang kini menatapnya dengan tajam. Dia berusaha untuk tidak goyah akan keputusan yang telah dia ambil. Aku sudah menolaknya berulang kali ketika Papa dan Mama berusaha menjodohkan aku dengan Ayumi, tapi kalian tetap memaksa. Padahal kalian tahu sendiri jika saat itu aku sudah mempunyai kekasih yang tersemat dalam hatiku. Ujar Dirga menatap kedua orang tuanya.
Bagaikan ada batu yang menghantam dada Ayumi mendengar penuturan Dirga, walaupun pria itu sering mengatakan padanya jika dia tidak mencintainya, tapi kali ini entah kenapa hatinya sakit, apalagi hal itu terdengar oleh kedua orang tuanya. Dia seperti wanita yang mengemis cinta pria yang masih berstatus suaminya itu. Tapi hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Seharusnya kamu mengatakan jika tidak mencintai Ayumi dan lepaskan dia, jangan terus menyiksanya dengan keterikatan kalian. Ayumi juga berhak bahagia, bukan cuman kamu Dirga. Kini Mira yang mulai turun tangan, hatinya juga ikut sakit melihat sendiri ternyata yang Ayumi katakan benar adanya, bahkan dengan teganya Dirga membawa wanita itu ke rumah ini. Aku tahu mah. Tapi sudah berulang kali aku katakan pada kalian jika aku tidak mau menikahi Ayumi. Tapi kalian terus memaksaku dan mengatakan jika Ayumi wanita baik-baik, wanita pekerja keras dan sangat cocok untukku. Padahal aku tidak menyukainya, apalagi melihatnya berpakaian tertutup seperti ini sangat membuat mataku sakit. Jadi maaf jika aku harus menikahi Aruna kekasihku dulu karena dia memang masuk dalam kriteriaku selama ini. Balas Dirga dengan wajah seperti tidak memiliki perasaan, bahkan dia menggenggam tangan Aruna di depan semua orang. Farah langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya mendengar ucapan yang menyakitkan yang keluar begitu saja tanpa disaring. Begitupun dengan Mira sang ibu. Dia mengingat dirinya dulu sebelum mengenal Haris. Dia seperti Ayumi, bahkan lebih parah. Tapi setelah mengenal Haris, perlahan gaya berpakaiannya mulai berubah sebab suaminya itu selalu memberinya wejangan-wejangan tanpa menyakiti hatinya dan selalu setia. Jika dilihat, tidak ada yang salah dari cara berpakaian Ayumi. Dia juga sering mengikuti tren mengenai garis-garis yang berseliweran di luar sana. Mungkin Dirganya saja yang memang tidak menyukai wanita dengan pakaian tertutup. Apa yang salah dengan Ayumi, Dirga? Kamu itu pria tidak tahu mengenai fashion. Semua yang Ayumi kenakan adalah brand mahal dan juga sudah kekinian, tapi memang dasar hatimu saja yang sudah tertutupi, makanya kamu berusaha mencari celah agar tidak bersalah dalam hal ini. Jawab Mira. Kamu melakukan semua itu juga demi kebaikanmu. Lihatlah wanita di sampingmu itu. Dia hanya mampu berdandan untuk dirinya untuk memikat para pria di luar sana termasuk kamu. Tak ada yang tertutup sama sekali. Kamu juga akan ikut menanggung dosanya. Lanjut Mira menatap Aruna dengan sinis. Maaf Ma. Aku tidak suka dibandingkan oleh orang lain, apalagi Mama membandingkan aku dengan Ayumi yang bahkan sudah di bawah levelku. Akhirnya Aruna ikut menimpali. Lancang kamu, kata Mira. Aku hanya mengeluarkan pendapatku, kalian terus memojokkan Mas Dirga di sini. Padahal aku duluan yang sudah membersamainya 8 tahun, tapi setelah wanita itu datang semuanya hancur berantakan. Apa Mama tahu bagaimana perasaanku saat itu? Sangat hancur melihat kekasih yang sangat aku cintai harus bersanding dengan orang baru yang dijodohkan oleh orang tuanya. Balas Aruna menatap tajam Mira, dia seakan lupa bahwa yang dihadapinya sekarang adalah mertuanya sendiri. Bersambung.